Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Selasa 10 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Bab 2 ayat 1-8 dilanjutkan ayat 11-14. Saudaraku terkasih, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Para lanjut usia hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan. Demikianlah pula para wanita tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik wanita-wanita muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian pula terhadap orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya menguasai diri dari segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebab sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7-10. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami adalah hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, ketika kita melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, dan ketika tidak ada ucapan terima kasih untuk apa yang sudah kita kerjakan, tentu kita akan berkata dalam hati, dasar tidak tahu berterima kasih. Bahkan ketika kita melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita terhadap orang lain pun, kita ingin agar orang tersebut berterima kasih kepada kita, padahal itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita. Kalau tidak, kita akan menilai orang tersebut sombong, angkuh, tidak tahu menghargai orang lain, dan penilaian negatif lainnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa ketika kita berhasil atau sukses melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita,
Merendahlah dan tidak perlu terlalu sibukkan diri kita untuk mencari ucapan terima kasih. Yesus berkata, "Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Merendahlah, itulah pesannya bagi kita hari ini. Banyak dari kita yang berhenti berbuat baik kepada seseorang setelah ia tidak mengucapkan terima kasih atau membalas kebaikan yang sudah kita perbuat. Prinsip yang kemudian muncul adalah, kalau kamu baik, saya akan lebih baik. Kalau kamu jahat, saya akan lebih jahat daripada itu. Prinsip itu muncul ketika kita tidak punya sikap rendah hati dan selalu menuntut terima kasih dan balasan dari setiap kebaikan yang sudah kita perbuat terhadap orang lain. Saudara-saudari, mari belajar untuk cukup melakukan kebaikan tanpa perlu menantikan terima kasih ataupun balasan lainnya. Kalau di dunia ini orang lupa atau sengaja melupakan dan tidak pernah menghargai kebaikan yang sudah kita perbuat, percayalah, tidak ada satupun yang akan diabaikan oleh Tuhan di surga kelak. Semua kebaikan yang kita lakukan, entah itu kecil sekalipun, akan diingat dan akan beroleh ganjarannya dalam kerajaan surga. Jangan hanya karena orang lupa mengucapkan terima kasih, kita lalu malas untuk berbuat kasih. Kasih harus tetap dijalankan, walau terima kasih jarang dan mungkin tidak pernah kita terima. Kita tidak perlu terlalu sibuk mencari ucapan terima kasih atau balasan dari orang lain atas perbuatan baik yang sudah kita perbuat. Tetapi, tanamkanlah dalam diri kita masing-masing bahwa kita harus menuntut diri kita sendiri untuk tahu berterima kasih pada setiap kebaikan yang sudah kita terima, baik kepada Tuhan maupun sesama. Saudara-saudari yang terkasih, belajarlah untuk bersyukur, belajarlah untuk senantiasa berterima kasih tanpa harus mencari-cari terima kasih dari orang lain atas apa yang sudah kita perbuat. Salam, Tuhan Yesus memberkati.